Allah yang berhak, Allahul Qahhar. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar. Allah yang berhak untuk memaksakan kehendaknya terhadap hambanya. Bukan kebalikannya, kita yang memaksakan kehendak kita kepada Allah, tidak. Tapi Allah yang memaksakan kehendaknya pada kita. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Seorang mukmin dan mukminah ketika Allah sudah menyuruh sesuatu, memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, maka tidak ada jalan lain kecuali mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya. Maka tidak ada lagi pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya meninggalkan sholat? Ya, hukum asalnya tidak boleh, ya sudah tinggal dikerjakan saja. Kalaupun sholatnya sedang safar, apakah boleh diqadha di akhir saja? Perintahnya di awal waktu kalau bisa. Ya. Ada sesuatu yang lebih aula. Kalau misalkan sholat witir ini nggak dikerjakan gimana? Dikatakan orang yang buruk. Bahkan sholat witir saking-sakingnya dia ini penting, ya, sunnah muakkad. Hampir-hampir kalau misalkan ada sholat wajib yang ke-6, itulah sholat witir. Bahkan sholat yang boleh diqadha, sholat sunnah yang boleh diqadha selain sholat 2 rakaat sebelum fajar adalah sholat witir. Bagaimana cara mengqadhanya? Maka dia mengqadhanya di pagi hari. Kalau misalkan dia biasa sholat witir 3 rakaat, maka dijadikan syaf'an, dijadikan genap. Witir artinya ganjil, ya. Ketika di pagi hari diqadha dijadikan genap menjadi 4. Ketika dia biasa salat witir 5 rakaat dijadikan 6 rakaat. Ketika dia biasa salat witir 1 rakaat maka dijadikan 2 rakaat. Kalau dia biasa salat witir 11 rakaat maka dijadikan 12 rakaat. Hakada pentingnya salat witir. Ketika Allah sudah perintahkan sesuatu dan Rasulnya sudah perintahkan sesuatu, kita katakan apa? Sami'na, kita dengar. Wa ata'na, kita taat. Ya. Ini hukum asalnya seorang mukmin dan mukminah. Seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan juga perempuan yang mengaku bahwasanya dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah, ketika datang larangan padanya, apa yang dikatakan? Kami dengar, kami taat. Jangan tanya dulu. Ya. Jangan ditanya terlebih dahulu, pasti ada hikmahnya. Kata Rasulullah SAW, la'anallah zawaratul qubur. Kenapa bisa seperti ini? Allah melaknat perempuan yang senantiasa berziarah kubur. Subhanallah. Langsung protes, gempar. Padahal itu kata Rasulullah SAW. Allah langsung yang melarang. Allah sampaikan kepada Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Allah melaknat perempuan yang sukanya berziarah kubur. Langsung geger. Akhirnya apa? Enggak mungkin ini, mustahil seperti ini. Ditolak akhirnya hadisnya Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW adalah nabinya. Kenapa tidak katakan sami'na wa ta'na? Kami dengar, kami patuh. Di situ ada hikmah, di mana kita tahu perempuan hatinya Rasulullah SAW katakan seperti kaca-kaca. Arfiqu bil qawarir. Lemah lembutlah dengan kaca-kaca. Wahai laki-laki, lemah lembutlah dengan kaca-kaca. Ketika ia masuk ke kuburan, bisa jadi ia sedih yang berlebih. Ya. Ia dengki pada pembunuhnya misalkan, wal'iyadzubillah. Dengan sebenar-benarnya dengki, seburuk-buruknya dengki. Hakada. Seperti inilah seorang mukmin dan mukminah ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dikatakan apa? Sami'na, kami dengar. Wa ta'na, kami taat. Tak perlu ditanyakan ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Hukum asalnya seperti itu. Adapun jika ada pertanyaan setelahnya, la ba'sa alaih. Ketika ada pertanyaan setelahnya maka tidak masalah. Alasannya kenapa sih? Hikmahnya apa di balik itu dicari. Agar apa? Agar hati tenang. Karena sejatinya seorang muslim tidak menyibukkan dirinya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Da'ma la yuribuka ila ma yuribuka, kata Rasulullah SAW. Tinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu kepada apa sesuatu yang lebih bermanfaat. Di mana kita tahu salah satu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim waqt faragh, waktu kosong. Kata Rasulullah SAW,
waktu kosong ini adalah waktu yang yang akan dilakukan di dalamnya oleh seorang muslim maksiat. Maka jauhilah waktu kosong. Jangan sampai kita berdiam diri ngelamun saja, wal'iyadzubillah. Ya, maka terus berpikir sesuatu yang baik. Bagaimana caranya biar berpikir sesuatu yang baik? Zikrullah. Kita berpikir pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Kalau lagi kosong jangan ngelamun. Lagi kosong zikir saja sudah. Kalau masih belum hafal Al-Qur'an, kita tahu afdal zikr huwal Qur'an, tilawatul Qur'an. Tapi kalau masih belum hafal ya sudah zikir yang bisa dizikirkan, yang mudah. Mata yassara minal dzikr, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zikir, zikrullah. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang bisa dilakukan. Kami menemukan syekh yang sudah meninggal, Allah yarham, ya, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau guru kami, ya, guru kami sudah wafat. Tidak pernah beliau terlewat dari zikrullah. Subhanallah. Setiap kajian zikir, ba'da kajian zikir. Bahkan dikatakan oleh muridnya, beliau ketika ditanyakan sesuatu yang harus menguras pikiran, digigit apanya? Kainnya, agar tidak zikir, biar bisa mikir, ya, saking terbiasa dengan zikrullah. Di sela-sela pertanyaan, di sela-sela kajian, ya, beliau menyampaikan pelajaran, maka beliau berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zikirnya? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semua disebutkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Hakadzal muslim. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asal kita tidak kosong. Jangan sampai diri kita ini kosong, karena waktu yang tidak bermanfaat salah satunya adalah ketika waktu kosong. Dimana ketika waktu kosong timbullah berbagai maksiat, timbullah syaitan bisa membisiki diri kita. Akhirnya kita suudzon dengan pasangan kita, akhirnya kita suudzon dengan anak kita, akhirnya kita suudzon dengan keluarga kita, akhirnya kita memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain di waktu kosong tersebut. Bagaimana orang bisa memikirkan hal yang buruk kalau dia sibuk? Coba ibu, bapak, teman-teman sekalian, ketika kerja sibuk-sibuknya, job datang bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi, bisa nggak mikir yang buruk? Mustahil. Sama, seorang mukmin tidak menggunakan waktunya untuk ngelamun, untuk kekosongan, tidak. Ya, tapi seorang mukmin selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu zikrullah. Hakadzal muslim. Seperti inilah seorang muslim, agar dirinya tidak dibisiki syaitan. Ini salah satu cara. Yang kedua, bagaimana mensucikan hati, yaitu dengan apa? Tidak membiarkan dirinya dalam kekosongan waktu, ngelamun, ya, dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Adapun istirahat, fala alaih, ya, istirahat dari capeknya, peliknya hari. Kata Rasulullah SAW, rawwihul yaum ba'dal ayyam. Istirahatkanlah badanmu sehari ataupun sejenak setelah hari-hari pelik yang telah kalian lakukan. Boleh dengan refreshing, tidur. Ya, refreshingnya tentunya dengan yang apa Allah ridhoi. Jalan-jalan, lihat gunung, lihat pantai. Ya, asal jangan lihat sesuatu yang, ya, kurang pakaiannya, jangan. Ya. Hanya saja yang di Allah halalkan. Hakadzal muslim, ya. Seperti ini seorang muslim. Baik, kita lanjut. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya. Mereka mengatakan apa? Ya laitani, ya Allah, andai saja kitab ini enggak diberikan dari sebelah kiriku. Andai saja kitab ini tidak diberikan dari belakangku, maka aku akan menjadi orang yang senang. Ya laitani lam uta kitabiyah. Andai saja aku beriman kepadamu ya Allah, andai saja aku mengikuti Rasulmu ya Allah, andai saja aku beramal saleh, maka aku enggak akan dapat kitab ini dari sebelah kiriku. Walam adri ma hisabiyah, ay laitani kuntu nasyan mansiya walam ub'ats wa uhasab. Walam adri ma hisabiyah artinya apa? Mereka mengatakan semoga, ya, andai saja, laita artinya andai saja aku dilupakan, aku dulu nggak ada,
nggak perlu aku jadi manusia. Saking apa? Menyesalnya seorang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Mereka mengatakan apa? Andai saja dulu saya tidak ada, saya dilupakan dulu. Andai saja aku tidak dibangkitkan dalam keadaan wujud ini. Andai saja aku dibangkitkan dalam keadaan daun misalkan. Ya, ataupun hal-hal lainnya yang hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, yang tidak engkau berikan pilihan antara kebaikan, antara keburukan. Kata Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang lumayan panjang di akhir apa? If'alu ma syi'tum. Ya. Kalau kalian tidak takut, kalau kalian enggak malu dengan Allah Subhanahu wa taala, faf'alu ma syi'tum. Maka kerjakanlah hukamaqal. Kerjakanlah apa saja yang kalian inginkan. Terserah kalian mau ngerjain apa. Mau taat, alhamdulillah. Mau enggak taat, tafadhol, silahkan. Ya. La ikraha fid din. Tidak ada apa namanya? Di dalam agama kita ini nggak ada yang namanya penetapan ataupun pemaksaan, ya, nggak ada pemaksaan di dalam agama kita. Maka yang taat kepada Allah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita dari azab Allah. Ya, yang mau bermaksiat silahkan. Lihat itu sesuatu yang Allah tidak ridhai, dengarkan sesuatu yang Allah tidak ridhai. Ya, rasakan sesuatu yang Allah tidak ridhai, zina, pacaran dan lain-lain, silahkan. Kalau tidak takut dan tidak malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusinya sudah banyak dipaparkan di dalam Islam. Solusinya agar kita tidak melihat sesuatu yang buruk, maka matikanlah internet, ya. Ataupun lihatlah kajian-kajian. Dengarkanlah sesuatu yang baik, ya. Dengarkanlah Al-Quran. Kenapa kita tidak menghafal Al-Quran? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kafling yang paling atas di sebelah Rasulullah SAW bagi mereka yang bisa membaca dari awal hingga akhir Al-Quran. Ketika nanti di akhirat, yuqalu li sahibul Quran, dikatakan kepada orang yang hafal, ya, orang yang senantiasa bersama Al-Quran, membersamai Al-Quran, iqra, bacalah, wartaqi, naiklah derajatmu, warattil, dan baca, tartilkanlah seperti halnya engkau mentartilkan Al-Quran tersebut di dunia. Fa inna manzilataka fi akhiri ayatin taqra'uha. Manzilah, tempatmu nanti di akhirat di akhir ayat yang engkau baca. Kafling, rumah, istana yang kita miliki nanti di surga adalah terakhir yang kita baca. Tempatnya di akhir yang bisa kita baca. Bisa baca alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah. Bisa baca qul a'udzu birabbin nas, alhamdulillah. Amma yatasaalun, alhamdulillah. Diselesaikan dari alif lam mim sampai an-nas, alhamdulillah. Allah sandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadhiyah. Ai ya laita mautata hiyal mautah allati la ba'atha ba'daha. Thumma iltafata ila malihi wa sultanihi fa idza huwa balun alaihi lam yuqdam minhu li akhiratihi wa la yanfa'uhu law iftada bihi minal adzabi syai'an. Mereka mengatakan, andai saja kematian ini tidak ada kebangkitannya. Maka dari itu ketika seseorang di alam barzakhnya diperlihatkan tentang surga, ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunianya, ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia selalu beramal saleh, lalu ia diperlihatkan tentang surga, maka ia mengatakan pada malaikat, cepatkanlah alam barzakh ini, dekatkanlah kami dengan hari kebangkitan. Aku rindu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan mereka yang diperlihatkan neraka, mereka yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ingkar terhadap adanya Allah dan juga hari akhir. Apa bukti mereka ingkar dengan Allah dan hari akhir? Mereka rela untuk melakukan dosa. Wal'iyadzubillah. Rela, suka rela melakukan dosa adalah tanda bahwasannya kita tidak beriman dengan adanya hari akhir. Kenapa? Kalau seseorang tahu bahwasanya dia akan diazab di akhir nanti, dia nggak akan lakukan itu. Bu, Pak, kita ambil contoh saja. Dulu ketika di pondok ataupun ketika dimanapun itu, kita mendapat hukuman, ya. Ada di suatu pekerjaan kita melakukan kesalahan, misalkan salah input data
akhirnya dipotong gaji, mau nggak melakukan kesalahan yang sama? Enggak, sama. Kalau kita sudah tahu akan diberikan hukuman, nggak akan kita mau melakukan kesalahan yang hakadzal kafir. Seperti ini orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menyesal sampai-sampai apa? Mereka nggak mau dibangkitkan. Andai saja kita tidak dibangkitkan dulu, andai saja nggak ada kematian yang ada kebangkitannya, kata mereka. Andai saja kami taat pada Allah Subhanahu wa taala, andai saja dan andai saja. Kita perlu mengingat perkataan Rasulullah SAW. Fa inna law taftahu abwaab syaitan. Hati-hati dengan kata andai saja di muka bumi. Kenapa? Andai saja membuka pintu-pintu syaitan. Ketika Allah takdirkan seseorang berpasangan dengan seorang ikhwan dengan seorang akhwat, misal ya, seorang ikhwan dengan akhwat, lalu akhwat tersebut menyesal, lalu ia mengatakan pada Allah, ya Allah, andai saja saya nggak jadi nikah dengan orang ini, saya mau menikahinya orang itu saja, maka hidup saya akan bahagia. Wal'iyadzubillah, ada syaitan, ini syaitan. Padahal kita tahu di dalam pernikahan isinya hanya apa? Pahala saja. Setiap detik, setiap menit argo pahala ketika si suami dan istri selalu ta'awan ataupun saling membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang isi dalam kehidupannya hanya pahala saja. Subhanallah. Salah satu jalan tol. Mau gampang dapat pahala, mau setiap detik dapat pahala, menikahlah. Menikahlah dengan orang yang tepat agamanya. Agar apa? Agar Allah ridha. Ketika Allah sudah ridha dengan suatu pasangan, maka Allah akan permudah segala hal, segala urusan bagi mereka. Biiznillah ta'ala. Allah nggak akan persulit dan Allah nggak akan hinakan mereka berdua. Bahkan dalam suatu riwayat rahimahullah, Allah akan memberikan kasih sayangnya terhadap seorang suami yang bangun di malam hari lalu ia bangunkan istrinya untuk salat. Ya salat 2 rakaat, ya salat tahajud, ya salat witir, ya qiyamul lail, ya. Lalu ia bangunkan istrinya, ketika istrinya enggak bangun, akhirnya dia percikkan air. Ya bukan disiram pakai ember, tidak. Dipercikkan air saja. Ya, dia percikkan air ke muka istrinya lalu istrinya bangun. Istrinya salat 2 rakaat. Pun juga kepada seorang istri yang bangun di malam hari lalu ia salat, ya, ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia bangunkan suaminya dan suaminya enggak bangun, ia percikkan itu tadi air ke muka suaminya agar suaminya salat. Lalu suaminya salat 2 rakaat, kecuali Allah selalu naungi mereka dengan keberkahan, ya, di hidupnya. Subhanallah. Kasih sayang Allah sangat besar bagi mereka yang menikah, bagi mereka yang saling membantu dalam hal kebaikan. Ya, bahkan ada hadis yang subhanallah azim, sangat besar sekali. Kalau misalkan kita hitung, man ghassala waghtasal wa bakara wa batakar wa danal imam wa lam yalu, ya. Barang siapa yang di hari Jumat, ini khusus hari Jumat dan khusus yang sudah berpasangan, suami istri, ketika si suami ini mandi junub dan ia memandikan istrinya di hari Jumat, ya, ini boleh dijadikan amalan usbu'iyan, amalan mingguan. Seorang suami mandi junub dan dia memandikan istrinya, lalu ia buru-buru datang ke masjid. Dia menyegerakan dirinya datang ke masjid di hari Jumat. Ia berzikir di sana, menunggu imam. Ketika imam sudah datang, dia tidak lalai dalam khutbahnya, dalam khutbah imam tersebut, ya. Lalu ia ikuti apa yang ada dalam khutbah tersebut dan dia salat 2 rakaat salat Jumu'ah. Maka setiap langkahnya, setiap kaki langkahnya ia datang ke masjid dan kembali ke masjid, 1 langkahnya Allah ganjarkan 1 tahun pahala siyam wa qiyam. 1 tahun dia saum, puasa penuh. Nggak perlu dia puasa penuh secara 1 tahun, tidak. 1 langkah puasa penuh plus qiyamul lail, sepanjang malam dia sholat. Subhanallah. 1 langkah 1 tahun dikalikan berapa langkah dia ke masjid. Maka dari itu yang mengamalkan ini, ya, makin jauh langkahnya, makin banyak langkahnya, makin banyak pahalanya, ya, pahala siyam qiyam hanya didapatkan oleh mereka yang sudah berpasangan. Ini saking cintanya Allah
dengan mereka yang menikah. Nah, kita lanjut. Ya laitaha kanatil qadhiyah ma aghna anni mali. Tsumma altafat. Lalu mereka berpaling kepada hartanya. Ma aghna anni mali. Kok ini hartaku enggak bisa menyelamatku? Enggak bisa menyelamatkanku sedikit pun. Rasulullah SAW mengatakan ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika itu beliau pergi kepada kaumnya. Wahai kaumku, la ughni ankum minallahi syai'a. Beliau mengingatkan kaumnya bahwasannya wahai kaumku, aku tidak punya kehendak atas kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Aku enggak punya kuasa atas kalian. Aku enggak berhak untuk memasukkan kalian ke surga dan ke neraka. Lalu Rasulullah SAW datang kepada pamannya Hamzah. Wahai Hamzah, wahai Hamzah pamanku, ya, Ibn Abdul Muttalib, aku tidak punya kehendak, aku tak punya kuasa atasmu nanti di hari kiamat. Pun Rasulullah SAW datang kepada tantenya, sama yang dikatakan, wahai tanteku, saya nggak punya kehendak dan juga kuasa atasmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Rasulullah SAW datang kepada Fatimah. Siapa itu? Anaknya yang terakhir, anak perempuan yang terakhir. Ya Fatimah ibnatu Muhammadin, wahai Fatimah anak Muhammad, salini min mali ma syi'ti, minta dari aku hartaku sebanyak yang kamu mau. Subhanallah, menunjukkan kekayaan Rasulullah SAW. Tapi la ughni anki minallahi syai'a, aku enggak punya kuasa atasmu nanti di hari kiamat sama sekali. Bahkan Rasulullah terhadap anaknya enggak punya kuasa. Yang bisa Rasulullah SAW lakukan hanya apa? Memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Wasatah atau rekomendasi. Kalau Allah mau, Allah izinkan syafaat tersebut untuk diterima. Kalau Allah enggak mau, Allah akan tolak syafaat tersebut. Semuanya saja, tidak hanya Rasulullah SAW. Bahkan ada hadis mengatakan bahwasannya orang-orang salih nanti, ya, yang mereka kelebihan amalnya, mereka Allah berikan privilege berupa apa? Bisa memberikan syafaat, rekomendasi untuk teman-temannya dari amal salihnya. Subhanallah. Maka dari itu, ini adalah dalil bahwasanya hendaknya kita bermusahabah, kita berteman dengan orang-orang yang salih, dan katakan padanya, nanti kalau kamu lihat saya di neraka, berikan saya rekomendasi untuk masuk surga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah angkat orang tersebut dari neraka ke surga. Kalau Allah enggak mau, Allah biarkan mereka di neraka. Hakata. Seperti inilah bentuk syafaat. Qul inna syafa'at, qulis syafa'atu lillahi jami'a. Katakanlah syafaat kehendak atau hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Qul asy-syafa'ah lillah jami'ah. Yang namanya syafaat itu hanya milik Allah. Kalau Allah mau, Allah berikan rekomendasi tersebut untuk diberikan kepada orang lain, pada Rasulnya atau pada orang saleh yang kelebihan amalnya. Fahakadha. Seperti ini nanti keadaan di hari kiamat. Ma aghna anni maliyah. Ya. Kata orang tersebut, enggak bermanfaat sama sekali ini hartaku. Dulu saya punya harta banyak sekali di dunia. Bahkan mungkin dia orang terkaya di dunia yang punya planet-planet lainnya, ya. Walaupun nggak masuk akal, nggak mungkin manusia bisa punya planet lainnya, itu ya. Beli planet lainnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil. Walaupun dia punya planet Jupiter sekalipun, untuk dia bayarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya emas berupa planet Jupiter, ya. Ia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membayar, menebus dirinya agar tidak diazab di hari kiamat, enggak akan Allah ambil tebusan tersebut, enggak akan Allah terima sama sekali. Wal'iyadzubillah. Halaka anni sultaniya. Ya. Aku enggak mampu untuk memegang kekuasaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang aku miliki enggak bermanfaat di dunia. Kedudukan dan kekuasaan yang aku miliki pun enggak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun kekuasaan atas hartaku, aku enggak mampu untuk menembus diriku sendiri, apalagi menembus orang lain. Ya, hari kiamat nafsi. Di hari kiamat, ya, hari tersebut adalah hari di mana kita datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala
satu persatu. Kapan dikumpulkannya sebuah keluarga yang saleh, sebuah keluarga yang Allah ridhai, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nanti ketika di surga Allah kumpulkan kembali. Tapi ketika dihisab di padang mahsyar, mereka diberikan kitabnya satu persatu. Ada yang dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari belakangnya. Dubur. Ya. Ada juga mereka yang Allah permudah ketika melewati sirat. Ada juga yang Allah persulit. Ya. Ada juga yang mereka langsung masuk neraka. Ada yang dihisabnya ringan, ada yang dihisabnya sulit. Hakada. Ya, seperti ini hari kiamat. Maka pilihan untuk kita, mau dihisab ringan atau mau dihisab sulit. Mau diberikan kitab dari sebelah kanan atau mau dari sebelah kiri. Pilihan. Allah Subhanahu wa taala memberikan privilege kepada manusia berupa apa? Dia bisa taat, dia bisa ingkar. Dia bisa durhaka, dia bisa membangkang. Pun Allah berikan ini kepada jin, tapi tidak Allah berikan kepada malaikat. Allah berikan kepada malaikat hanya apa? Ta'atan wa sam'an. Sami'na wa ta'na. Bukan Rasulullah SAW dalam hadis Isra, dalam hadis Isra Mi'raj, beliau melihat para malaikat di langit selalu sujud dan rukuk terhadap Rabbnya. Yusabbihunahu lailan wa nahar. Mereka selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terputus, lailan wa naharan, malam, pagi, siang, sore, enggak terputus malaikat. Hanya bisa apa? Taat saja. Mereka enggak bisa membangkang. Ya, ini salah satu dalil bahwasannya iblis laisal malaika. Iblis bukan dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat enggak bisa membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak Allah berikan privilege untuk memilih antara taat dan durhaka, nggak bisa. Ya. Ini haknya malaikat. Mereka hanya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya patuh terhadap perintah dan larangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Halaka anni sultaniya. Kekuasaanku di dunia dulu hilang. Jabatanku hilang. Nggak bisa jamin. Ya. Orang nomor satu di dunia pun ketika berhadapan Allah Subhanahu wa taala dia menjadi orang biasa. Yang dihisab adalah amalannya, bukan jabatan dan kekuasaannya. Ya. Bukan jabatan dan kekuasaannya yang bisa menyelamatkannya. Adalah apa? Adalah apa yang ia lakukan dari kekuasaan tersebut. Di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun, 3 golongan la yaqbalullahu salatuhum, Allah tidak terima salatnya. Ya. Salah satunya apa? Ya. Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, au amir wa hum lahu karihun. Ada seorang pemimpin, seorang penguasa di suatu daerah dan kaumnya karih, yakrah. Kaumnya benci atas imam, atas pemimpin tersebut, atas penguasa tersebut. Fil haq, dalam hal kebenaran. Misal, seorang penguasa menganiaya kaumnya, ya, ia azab kaumnya ketika di dunia, misalkan dibantai, ya, wal'iyadzu billah, ia larang kaumnya untuk sholat, ia larang kaumnya untuk zakat, pun berangkat haji ia larang, ia batasi, ya, fil haq, dalam hal kebenaran, yang kebenaran dalam syariat, maka ini Allah tidak akan terima sholatnya. Yang kedua, warajulun atas sholah dibaran, dan seseorang yang datang untuk sholat tapi di akhir waktu, ya, Allah nggak terima sholatnya. Ia yang membiasakan dirinya untuk sholat di akhir waktu, Allah tidak terima sholatnya. Apalagi laki-laki yang membiasakan dirinya untuk tidak sholat jamaah, maka Allah tidak terima sholatnya. Maka dari itu jamaah, bapak, ibu, teman-teman sekalian, ayo kita semangat kembali untuk sholat. Khususnya yang laki-laki, kita sholat berjamaah di masjid. Masjid mana? Terserah. Yang penting ada masjid ataupun ada musola, ataupun ada di tempat kerja ada jamaah, kita ikut. Kalau nggak ada jamaah sama sekali, ajak yang lain untuk sholat. Ayo sholat, bentar saja, 5 menit, nggak usah lama-lama. Ya, 5 menit, mentok-mentok 15 menit. Ya.
Yang penting kita berpikir di dalam sholat tersebut bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang laporan sama Allah Subhanahu wa taala harian. Ya. Bukan sekedar kewajiban saja, tapi kebutuhan hati, agar hatinya ini tenang. Wa'mur ahlaka bis-shalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Suruh, perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, pegang erat-erat, sabar di atasnya. Kenapa? Karena salat itu berat. Yang salat di akhir waktu, kata Rasulullah SAW, tidak diterima salatnya. Tibaron ilal uzur, kecuali ada uzur syar'i. Kecuali ada uzur syar'i, ada sesuatu yang akan membuat dia celaka, lalu ia kabur terlebih dahulu. Ya, ataupun ada sebuah kepentingan menyelamatkan nyawa orang lain. Kalau tidak diselamatkan, orang tersebut akan meninggal, misal untuk dokter. Ataupun hal-hal lainnya yang syar'i. Ya, hal-hal lainnya yang syar'i, yang tidak duniawi saja. Ya, misalkan saya mengutamakan pekerjaan saya dulu, belum selesai ini ketikan saya, belum selesai ini administrasinya, nanti aja sholatnya. Tidak seperti ini. Maka dia utamakan sholat terlebih dahulu, walaupun di tempatnya. Yang perempuan di tempatnya silahkan sholat di tempat. Ya, bawa mukena, bawa sajadah, sholat di tempat. Sebentar saya sholat dulu, 5 menit saja, ditunggu sebentar, tidak apa-apa. Hal ahsan. Ya, agar Allah selalu terima salatnya.